Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fazatul Romania dari Prodi Akuntansi dengan kelas B 2010-10-2-1055. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif dan paragraf. Yang pertama adalah kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita membahas bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi kalimat yang efektif dalam bahasan ini adalah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kalimat efektif memiliki syarat-syarat, yaitu yang pertama sesuai dengan EYD. Sebuah kalimat yang efektif haruslah menggunakan ejaan atau tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang ditulis nantinya ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua adalah sistematis. Sebuah kalimat yang paling sederhana adalah kalimat yang hanya memiliki subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya itu tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegas, subjek dan predikat diharapkan ditaruh di awal kalimat. Selanjutnya adalah tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat itu terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang akan ditulis itu ringkas dan pasti, agar orang yang membacanya itu dapat memahami gagasan yang dituangkan dalam sebuah kalimat. Yang terakhir adalah tidak ambigu. Syarat kalimat efektif terakhir ini sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan untuk mengartikan ide dari kalimat sehingga tidak ada kesan ambigu di saat membaca sebuah kalimat. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. Yang pertama adalah pastikan kalimat yang dibuat itu mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. Yang kedua adalah jangan taruh kata depan di depan subjek, karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh, kalimat yang tidak efektif. Bagi semua peserta diharapkan tepat waktu. Untuk kalimat yang efektif, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Selanjutnya, yang ketiga adalah hati-hati dalam penggunaan konjungsi yang di depan predikat, karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contoh kalimat yang tidak efektifnya itu, dia yang pergi meninggalkan saya. Contoh kalimat yang efektif, dia pergi meninggalkan saya. Yang terakhir adalah tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjeknya itu tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggunakan subjek yang artiannya itu hampir sama. Contoh ya, yang kalimat tidak efektif, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Untuk kalimat yang efektif, adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Untuk yang kedua adalah kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, tidak boleh menyusun kata yang sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang mendukung membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama adalah pengoperasian kata jamak, dan yang kedua adalah kata-kata bersinonim. Contoh kata jamak yaitu yang pertama adalah para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Itu tidak efektif ya. Untuk kalimat yang efektif, siswa-siswi sedang mengerjakan soal masuk perguruan tinggi. Ketidakefektifan ini terjadi karena kata para pada jumlah jamak, sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari satu. Jadi hilangkan salah satu kata yang merawat pada hal yang jamak tersebut. Terus contoh yang Contoh yang sinonim itu gini. Untuk yang tidak efektif,
ia masuk ke dalam ruang kelas. Untuk yang efektif, ia masuk ruang kelas. Ketidakefektifan ini terjadi karena kata masuk dan frasa ke dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama. Namun, kata masuk lebih tepat membuat kalimat efektif karena sifatnya merupakan kata kerja. Untuk ciri-ciri yang ketiga adalah bentuk kesejajaran. Ciri-ciri yang satu ini kekurangan soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat. Sesuai posisinya pada kalimat itu, pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada awal kalimat sudah menggunakan kata saya, maka untuk kalimat selanjutnya sampai akhir kalimat harus menggunakan kata saya juga mengikut. Contoh ya, kalimat tidak efektif. Hal yang harus perhatian soal sampah adalah mencampakkan, memilah, dan pengelolaannya. Untuk kalimat yang efektif, hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara mencampakkan, memilah, dan mengelolanya. Gitu. Untuk yang keempat adalah ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus berada di awal kalimat, namun memang subjek pelekatnya harus selalu mendahului predikat. Akan tetapi, beberapa kasus tertentu kalian bisa saja meletakkan di awal kalimat untuk memberikan efek penegasan. Ini agar pembaca dapat mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti oleh paralel lah ataupun. Contoh kalimat, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Itu tidak efektif. Tapi untuk kalimat yang efektifnya itu seperti ini. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Untuk yang terakhir adalah kelogisan kalimat. Jadi ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial, kalimat kelogisan yang kalian buat. Kelogisan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contoh, waktu dan tempat kami persilahkan. Itu tidak efektif. Tetapi untuk kalimat efektifnya adalah dimohon untuk kepala sekolah menyampaikan pidatonya. Kami persilahkan. Gitu. Oke, selanjutnya adalah paragraf. Paragraf menurut Char tahun 2011, paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang saling berkaitan, memiliki satu kesatuan yang utuh dan padu. Sedangkan untuk menurut Kamus Besar Indonesia atau KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis biru. Untuk tujuan paragraf itu ada, yang pertama adalah membedakan penulisan dalam merinci ide pokok, yang kedua membedakan pembaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis, dan memberikan perhatian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Untuk jenis-jenis paragraf itu ada dua, yaitu berdasarkan posisi kalimat topik dan berdasarkan fungsi. Yang pertama adalah berdasarkan posisi kalimat topik, yaitu yang pertama paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utamanya itu di awal paragraf. Paragraf ini menyajikan permasalahan di awal paragraf dan kemudian menyajikan rincian atau uraian permasalahannya itu di kalimat selanjutnya. Terus yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utamanya tuh di akhir kalimat. Teknik penyajian ini dilakukan dengan cara menyajikan penjelasan terlebih dahulu, kemudian menyajikan kalimat topik atau kalimat utamanya tuh di akhir kalimat. Yang selanjutnya adalah paragraf deduktif induktif. Paragraf ini merupakan paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utamanya terletak di awal dan akhir kalimat.
Kalimat di akhir paragraf merupakan penegasan kembali dari gagasan yang terdapat di awal paragraf. Dan yang terakhir adalah paragraf penuh kalimat topik. Paragraf penuh kalimat topik ini memiliki kalimat topik atau kalimat utama di seluruh paragraf. Jenis paragraf ini terbentuk dari kalimat topik atau kalimat utama dari seluruh paragraf. Hal ini menyebabkan tidak ada satupun kalimat dalam paragraf yang tidak termasuk ke dalam kalimat topik atau kalimat utama. Selanjutnya adalah jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama, paragraf pembuka. Menurut fungsinya, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Pertama adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka bertujuan untuk mengawali atau membuka sebuah karya tulis. Menurut Spinoza tahun 2009, paragraf ini berfungsi untuk menghantarkan pokok pembicaraan, menarik minat dan perhatian pembaca, dan menyajikan atau menata pemikiran pembaca untuk mengetahui isi karangan. Yang kedua adalah paragraf penghubung. Paragraf penghubung dapat disebut juga paragraf isi. Paragraf ini bertujuan untuk mengembangkan topik atau topik pembicaraan yang telah dirumuskan pada paragraf pembuka. Paragraf ini berfungsi untuk menjelaskan inti persoalan, menjelaskan persoalan dengan contoh dan rincian, memberikan analisis terhadap pokok persoalan, dan mempersiapkan dasar atau landasan bagi simpulan. Yang terakhir adalah paragraf penutup. Paragraf penutup berisi simpulan dari sebuah karya tulis. Paragraf ini dimaksudkan sebagai penutup atau bagian akhir dari karya tulis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian paragraf penutup, yaitu yang pertama adalah sebagai bagian penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Terus isi paragraf berisi simpulan, dan sebagai simpulan yang paling akhir dibaca, hendaknya paragraf dapat memberikan kesan yang mendalam bagi para pembaca. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.